Apa sih yang menyebabkan biaya haji tahun 2024 itu mengalami kenaikan yang signifikan? Jadi sudah seminggu ya sejak Menteri Agama bersama anggota DPR RI Komisi 8 melakukan rapat pembahasan masalah biaya haji. Jadi di situ Menteri Agama mengusulkan biaya haji itu 105 juta, sekian per orang. Nah, sehingga ini ketika usulan ini diusulkan oleh Menteri Agama kemudian menjadi berita, itu tanggapannya beragam. Nah, banyak masyarakat yang menilai kenaikan harga haji 100 juta sekian-sekian itu terlalu tinggi dan terlalu memberatkan. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan biaya haji tahun 2024 itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya? Antara lain itu adalah faktor utamanya itu faktor yang jelas-jelas membuat harga itu berbeda adalah nilai tukar rupiah. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau tukar real dulu itu Rp4.000 itu sudah dapat 1 real. Rp4.000 sudah dapat 1 real gitu. Jadi kalau 100 real itu mungkin 400.000 itu dulu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu berangkat umroh sekarang ini, Bapak Ibu tukar real itu udah nggak dapat 4.000. Bisa jadi 4.500 atau malah 4.600. Bapak Ibu yang sudah yang baru umroh atau yang mau umroh nih sekarang ini, silahkan tukar real sekarang, itu nilai tukar itu sudah 4.500, 4.600. Jadi sudah ada perbedaan di situ per 1 realnya saja 500 sampai 600 rupiah. Bisa dibayangkan komponen harga haji itu, kalau seandainya ada komponen yang dibayarkan 1.000 real saja, maka itu sudah 500.000 gitu. Kalau 10.000 real komponen yang harus dibayarkan itu sudah selisihnya sudah 5 juta sampai 6 juta. Itu baru satu komponen begitu. Itu baru dari nilai tukar rupiah. Kemudian yang menyebabkan kenaikan juga itu adalah naiknya akomodasi baik di Mekah ataupun di Madinah. Seperti misalnya hotel, kemudian catering. Catering itu mesti dari tahun ke tahun itu naik, walaupun naiknya nggak signifikan, tapi mesti naik gitu kan. 2-3 real sampai 5 real tuh naik biasanya begitu. Tapi kan sudah lumayan. 2-3 real kan dikali sekian gitu. Sekian kali makan, sekian kali selisihnya sudah lumayan. Nah, usulan kenaikan harga 105 juta, sekian-sekian ini mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Ada yang keberatan begitu kan, komen-komennya saya lihat itu baik di Instagram atau di media sosial lainnya begitu kan. Itu banyak jamaah yang merasa keberatan gitu. Kami sudah menabung bertahun-tahun, usia kami sudah lanjut begitu kan, kami sudah pensiun. Mohon Bapak Menteri dan para anggota DPR bisa memikirkan bagaimana supaya harga haji tahun 2024 itu jangan dinaikkan gitu. Ada lagi yang bertanggapan, ya kalau dinaikkan tuh jangan terlalu tinggi naiknya begitu. Naik ya kalau naik 1% sampai 3% itu naiknya masih bisa dibilang naik yang masih bisa dianggap wajar oleh masyarakat. Tapi kalau naiknya sudah di atas 10%, itu sama masyarakat dinilai terlalu tinggi gitu. Ya kita pasti paham gitu, pasti paham. Setiap tahun itu akomodasi di Saudi itu selalu mengalami kenaikan begitu. Entah itu naiknya disebabkan memang karena dinaikkan oleh pihak Saudi atau naiknya itu karena nilai tukar rupiah tadi yang turun begitu. Maka
Ada juga yang beranggapan yang menanggapi bagaimana harga haji itu tidak usah naik begitu, tapi harinya saja yang dikurangin, yang tadinya 40 hari sudah dipotong jadi setengah, jadi 20 hari saja begitu kan. Nah, itu bisa dikaji juga tuh Menteri Agama sama DPR begitu. Kan usulan-usulan seperti pengurangan hari kan dari tahun kemarin sebenarnya sudah ada wacananya. Bagaimana yang tadinya ini 40 hari untuk menekan biaya haji ini supaya jangan terlalu tinggi, ya harinya dipotong begitu kan. Jadi 20 hari aja sebenarnya cukup gitu. Haji itu kan nggak usah lama-lama begitu. Sebenarnya cukup. Itu kan kalau semakin lama ya otomatis biaya makannya juga bertambah begitu kan. Terus ada lagi yang mengusulkan harinya dikurangin sama jumlah petugasnya dikurangin begitu. Ada juga yang mengusulkan jumlah makannya gitu. Tapi kalau masalah makan, saya nggak setuju kalau dikurangin. Tetap aja 3 kali makan gitu. Kenapa? Karena haji itu ibadah yang butuh fisik begitu ya. Jadi bagaimana fisik kita bisa kuat, bagaimana kita bisa tenang melaksanakan ibadah kalau perut kita ini kosong begitu. Tenaga kita nggak ada karena jatah makannya misalnya dikurangin gitu. Kan kalau jatah makan dikurangin, mau nggak mau kan jamaah itu nanti ngeluarin duit pribadi lagi gitu. Nah, ngeluarin duit pribadi sama dengan bayar biaya tambahan itu nanti jatuhnya sama-sama juga gitu. Jadi kalau mau untuk menekan harga ini, menurut hemat saya itu paling bisa hari dikurangin. Hari dikurangin otomatis kan biaya makan dan lainnya ini juga berkurang. Kalau masalah petugas begitu kan, ya petugas nanti menyesuaikan lah gitu, menyesuaikan dengan jumlah jamaah yang ada. Tetap jumlah jumlah petugas dengan jumlah yang berangkat itu harus berimbang. Saya melihat jamaah Indonesia ini kan banyak yang lansia, banyak juga yang ya mohon maaf gitu kan mereka kadang berasal dari kampung yang kadang baru pertama kali ke luar negeri gitu. Jadi petugas itu masih sangat penting sekali untuk mendampingi para jamaah haji. Kalaupun petugas mau dikurangin, boleh saja. Tapi nanti pastikan petugas yang berangkat nanti haji itu adalah petugas yang benar-benar berpengalaman dalam melayani ibadah haji. Bukan petugas yang ibaratnya itu ya, petugas yang kalau saya bilang giveaway, bisa nggak ya? Jadi bukan hanya petugas yang misalnya PNS yang diberangkatin begitu kan, yang dia belum pernah berhaji sama sekali, yang kota Mekah dan kota Madinah juga rutenya dia nggak tahu gitu kan, apalagi nanti di Arafah Mina itu, apalagi di Mina nih kalau ada jamaah yang nyasar gitu, jamaah yang terpisah dari rombongan, itu jemput jamaah itu kalau petugasnya belum berpengalaman itu repot gitu. Repot itu kan Mina itu satu jalur semua itu, orang lontar jumroh gitu kan. Nanti perginya lewat sini, pulangnya beda arah gitu. Walaupun ya Mina itu petanya begitu-begitu saja, cuman kan semuanya one way itu. Pergi lewat sini, nanti setelah melontar jumroh nanti muter lewat sana. Kalau ada jamaah yang salah jalan, itu pasti nyasar. Nyasarnya di tempat lain, itu nanti jemputnya lewat lewat sini, pulangnya lewat sana begitu. Kalau petugasnya kurang berpengalaman, itu repot. Justru nanti bisa-bisa nambah berat gitu bagi jamaah. Nah, kemudian kalau mau dikurangin juga, jangan sampai mengurangin fasilitas yang sudah ada. Nah, kita tahu bahwa setahun 2 tahun belakangan ini fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Agama dalam melayani jamaah haji bisa dibilang oke lah, dari segi hotelnya, kemudian dari segi bus salawatnya itu gitu.
kemudian dari segi tim medisnya, begitu kan, fasilitas kesehatannya, itu jangan sampai dikurangin. Jangan sampai dikurangin. Boleh menekan harga, boleh ngurangin biaya, tapi fasilitas mohon jangan sampai dikurangin. Nah, karena dengan fasilitas yang ada saja, yang menurut saya itu sudah oke lah untuk haji setahun 2 tahun belakangan ini, itu dengan fasilitas yang sudah oke saja itu masih ada jamaah yang merasa itu kurang gitu. Apalagi kalau itu dikurangin. Jadi jangan sampai fasilitas nanti itu dikorbankan. Kasihan para jamaah haji nanti. Ya kasihannya itu yang jamaah-jamaah haji yang lansia begitu, yang sakit, yang fisiknya kurang kuat, kasihan nanti gitu kan. Jadi fasilitas mohon jangan sampai dikurangin. Kalau mau menekan harga, boleh hari dikurangin atau jumlah petugas dikurangin, dengan catatan petugas yang diberangkatin nanti itu adalah benar-benar petugas yang sudah berpengalaman dan fisiknya kuat. Jangan sampai nanti justru fisik petugasnya kalah dengan fisik jamaah. Nah, kita tunggu saja. Ini karena sampai hari ini juga masih belum ada kelanjutan dan keputusan finalnya berapa harga haji tahun 2024. Kita doakan saja mudah-mudahan Menteri Agama, DPR, dan aparatur pemerintahan yang punya peranan penting dalam menentukan harga haji ini bisa memberikan solusi yang terbaik untuk haji tahun 2024 nanti. Dan yang pasti mudah-mudahan haji tahun 2024 nanti itu lebih baik daripada haji tahun-tahun sebelumnya. Itu harapan kita semua. Ya, kalau ada jamaah haji tahun 2023 nanyain Zam-Zam kapan turunnya Zam-Zam 5 liter gitu. Itu nggak usah kita bahas di sini dulu gitu. Silahkan tanya ke Kemenak atau Kanwil kantor wilayah Kementerian Agama setempat begitu. Kapan kira-kira Zam-Zam 5 liter ini terrealisasi? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.